Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para Dewan Juri Debat Daring Nasional, perkenalkan kami dari tim Debat Institut Agama Islam Negeri Kudus dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya, Rosa, selaku pembicara pertama, rekan saya, Ulfa, selaku pembicara kedua, dan Retno, selaku pembicara ketiga. Di sini kami akan memaparkan argumentasi kami mengenai dampak dari sahnya Undang-Undang Cipta Kerja bagi sektor usaha mikro kecil menengah. Saat ini, Indonesia masih berada dalam fase awal untuk menjadi negara maju. Artinya, Indonesia masih membutuhkan beberapa fasilitas agar bisa menempati posisi di negara maju. Apalagi dari sektor perekonomian Indonesia yang harus dikembangkan agar berada di posisi negara maju. Sebenarnya, generasi muda saat ini bisa berkembang lebih baik lagi. Apalagi pentingnya usaha mikro kecil menengah ini adalah salah satu faktor penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Usaha mikro kecil menengah dapat memberikan kontribusi dalam menyerap tenaga kerja yang besar. Di balik potensinya yang sangat besar ini, ada beberapa faktor penghambat pengembangan usaha mikro kecil menengah. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain perizinan, permodalan, dan lain-lain. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah berkontribusi penuh dan pemerintah juga memberikan jalan besar, serta pemerintah juga berpihak pada pelaku sektor usaha mikro kecil menengah. Misalnya saja seperti Shopee, salah satu penyedia e-commerce terbesar dalam waktu 4 tahun terakhir ini. Ia juga turut andil dan dalam pembinaan 40.000 usaha mikro kecil menengah melalui program dan inovasi pendukungnya. Hal tersebut bisa dilihat dari upaya pemerintah melalui Kominfo yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan instansi lain termasuk dalam e-commerce yang bisa mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah agar bisa berjualan melalui platform digital. Sehingga dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil menengah, untuk membuka usaha baru. Dan kami menyetujui bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang membahas usaha mikro kecil menengah, dan kami berharap penuh agar perekonomian Indonesia semakin meningkat. Demikian pemaparan dari saya selaku pembicara pertama. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ulfa, selaku pembicara kedua. Terima kasih pembicara 1. Saya Ulfa sebagai pembicara 2 akan memaparkan argumentasi kelompok kami, yaitu alasan kelompok kami pro dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja terdapat beberapa pasal yang dinilai menguntungkan dan mempermudah UMKM. Yang pertama yaitu mempermudah akses pembiayaan, akses pasar, dan akses perizinan. Yang kedua, memberikan kemudahan untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi produk lokal. Yang ketiga yaitu jaminan kredit program tidak harus aset. Dan yang keempat yaitu UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dan pasal-pasal yang dapat mendukung atau yang dinilai memudahkan UMKM yaitu yang pertama, pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang kriteria UMKM, yaitu di dalamnya menjelaskan bahwasanya terdapat perluasan kriteria dan hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM khususnya di Indonesia. Dengan demikian, uraian perizinan juga dipermudah. Yang kedua yaitu pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang kemudahan perizinan berusaha. Pada pasal ini terdapat penjelasan bahwasanya pendaftaran UMKM itu dipermudah dan bisa dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan KTP dan surat keterangan berusaha dari RT. Setelah itu, mereka dapat mendapatkan nomor induk berusaha dari perizinan berusaha secara elektronik. Dan nomor induk berusaha sendiri itu merupakan perizinan
tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Sedangkan perizinan tunggal itu ada 3. Yang pertama yaitu perizinan berusaha, yang kedua yaitu surat standar nasional Indonesia, dan yang ketiga yaitu sertifikasi jaminan halal. Untuk membandingkan undang-undang yang sebelumnya mengatur tentang UMKM dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu undang-undang sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan sekarang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Perbedaannya yaitu pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang karakteristik UMKM itu disebutkan adanya nilai maksimal dan minimal suatu UMKM itu dalam hal kekayaan atau modal, dan juga nilai maksimal dan minimal pada pendapatan bersih setiap tahunnya. Dan untuk pendaftaran UMKM itu dilakukan secara mulai dari tahap izin dan sebagainya itu dipersulit, dan adanya tumpang tindih untuk peraturannya. Nah, yang menjadi nilai plus dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UMKM ini yaitu pada undang-undang ini tidak dikenakan biaya, dan juga perizinan juga dipermudah dengan bisa dilakukan dengan daring atau luring dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan, dan persyaratannya pun itu tidak menyusahkan dari masyarakat sendiri. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Retno. Terima kasih untuk pembicara 2. Saya Retno sebagai pembicara ketiga akan melanjutkan pembahasan. Di sini bagian ke-7 tentang kemudahan perizinan berusaha. Pasal 91 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil dengan prosedur dan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mengetahui prosedur cara pendaftaran untuk UMKM. Kemudian dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, untuk pendaftaran UMKM sendiri dilakukan secara daring dengan ketentuan menyertakan KTP dan surat berusaha dari RT setempat. Selanjutnya, selain registrasi daring, para usaha mikro kecil wajib memiliki sertifikasi standar atau izin yang telah difasilitasi oleh pemerintah pusat. Hal ini sangat membantu para masyarakat yang ingin mendirikan usahanya karena tidak susah-susah untuk mencari fasilitas yang didapatkan dari pemerintah pusat. Selanjutnya untuk bagian ke-8 itu tentang kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal. Di mana pasal 92 ayat 1 usaha mikro dan kecil diberi kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka persetujuan pembiayaan dari pemerintah pusat, sehingga para usaha mikro kecil juga tidak terlalu susah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang dari pemerintah pusat karena sudah semuanya difasilitasi oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk mengajukan perizinan pun usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya dari pemerintah pusat, di mana pasal undang-undang sebelumnya itu ditentukan jumlah biaya oleh pemerintah pusat. Sedangkan di UU 11 tahun 2020 ini tidak dikenakan biaya. Dengan adanya UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, Nah, Cipta Kerja ini sangat membantu para generasi muda untuk membangun usaha mikro kecil karena para generasi muda sangat kreatif dan inovatif. Selain untuk generasi muda, juga berguna bagi para masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi COVID-19. Tentunya tidak hanya itu saja. UU Cipta Kerja ini sangat berguna juga bagi perseroan terbatas, di mana Undang-Undang tahun 20 tahun 2008 tentang UMKM. Di situ terdapat kriteria untuk perseroan terbatas itu harus memiliki minimum modal. Sedangkan di UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tidak ditentukan minimum modal. Dengan adanya UU Cipta Kerja ini, kami
sangat mengharapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat berguna dan berjalan secara semestinya karena dapat membantu perekonomian yang ada di Indonesia serta mengurangi laju pengangguran yang ada di Indonesia. Demikian argumentasi dari tim kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.